warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati para hadirin jamaah pengajian di keluarga besar SMP Muhammadiyah Cempaka yang berbahagia, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan nikmat dan rahmatnya lah pada siang hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan satu apapun. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah uswah hasanah, teladan yang bagus bagi kita semuanya. Siapapun yang mengikuti sunnah-sunnahnya, insya Allah akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Para jamaah pengajian kultum di SMP Muhammadiyah Jalan Cempaka yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan beberapa ciri atau tanda bagi orang-orang yang memperoleh kebahagiaan. Orang hidup itu yang dicari mesti bahagia. Bahagia itu tidak hanya dari segi materi. Bahagia itu yang kita harapkan adalah bahagia dalam batinnya, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Sehingga ada perbedaan, kelihatannya materinya banyak, tetapi orang itu belum tentu bahagia. Karena semakin banyak harta, orang itu semakin banyak istilahnya banyak yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini mari kita bersama-sama mengkaji tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang bahagia. Bahagia itu sebenarnya letaknya di mana? Kita rasakan. Ini yang akan kami sampaikan adalah yang biasa kita rasakan saja. Biasa keseharian itu kita rasakan. Yang pertama, tanda orang itu bahagia manakala orang itu bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada orang. Nah, orang yang mensyukuri itu, kalau tidak bisa mensyukuri itu, orang itu hanya adanya itu kurang terus, tidak ada ya. Maka doa kita itu di dalam sholat itu kan ada wajburni, duduk di antara dua sujud itu ada Rabbi firli warhamni wajburni. Wajburni ini artinya adalah cukupkanlah. Nah, namanya cukup itu kan ya namanya cukup. Mau beli mobil bisa, mau membeli apapun itu
bisa, itu cukup. Maka doa kita cukup saja, nyekolah ke anak yo iso, itu namanya cukup. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Dan ketahuilah bahwa siapapun yang syukur atas nikmatku, nikmat Allah yang diberikan kepada kamu sekalian, maka Allah akan segera la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Akan tetapi kalau kalian itu kufur itu artinya itu menutup diri. Nah, buku ini di kafiri, ditutup supaya ini rasa. Nah, kafir itu artinya menutup diri dari kebaikan-kebaikan orang lain. Kandani tertutup hatinya. Di qulubihim maradun fazadahum Allahu maradun. Ya, artinya itu tertutup orang dengan kebaikan-kebaikan orang. Kandani sana. Siapapun yang kufur, maka Allah akan cepat memberikan azabnya kepada orang tersebut. Nikmat disyukuri akan ditambah, nikmat yang diberikan dikufuri maka akan mendapatkan laknat atau mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih berat ya. Mari bersama-sama, sekecil apapun Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, maka seyogyanya kita bersyukur atas nikmat Allah. Sebenarnya nikmat yang diberikan kepada kita itu banyak sekali, Bapak atau mungkin saudara-saudara semuanya belum pernah merasakan sakit yang agak lumayan berat kan. Saya itu sudah merasakan ketika pulang dari menunaikan ibadah haji itu, Bapak Ibu kan tahu, orang sakit itu ternyata beribadahnya itu berat. Dan saya berangkat itu 80, pulangnya tinggal 60 berangkat, pulang 60 karena terlalu capek dan akhirnya terdeteksi bahwa kami memiliki kelebihan darah atau gula darah yang waktu itu sampai 500. Alhamdulillah sekarang ya kami syukuri sudah normal kembali, kisarannya adalah 101 sampai 108, yang terakhir kemarin 108 dalam keadaan puasa. Sehat itu adalah anugerah Allah yang paling tinggi. Oleh karena itu mari bersama-sama kita syukuri. Betul, jangan sampai seperti umat-umat yang Allah timpakan azab pada orang-orang terdahulu, nabi-nabi, umatnya nabi-nabi terdahulu, diberikan kebun yang tanamannya bagus dan lain sebagainya, tapi tidak mau mensyukuri, maka kemudian Allah memberikan azabnya kepada kaum tersebut. Kemudian bagaimanakah selanjutnya apabila kita ingin mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian? Yang pertama, mengapa kita harus bersyukur? Karena kita mengakui bahwa syukur nikmat itu adalah kita semuanya, itu apa yang ada pada kita semuanya itu adalah hanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita itu hanya ya sebatas usaha, itu yang diwajibkan. Tetapi usaha yang keras,
kalau Allah belum memberikan kepada kita semuanya, itu ya hanya sebatas usaha, tetapi diperintahkan untuk berusaha agar nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu tidak mungkin Allah langsung menurunkan nikmatnya tanpa ada sebab usaha seseorang. Jadi usaha yang kita lakukan itu hanya perantara sebagai datangnya nikmat dari kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi setelah kita mendapatkan nikmat, maka ucapan alhamdulillahirabbil alamin, saya bisa sehat, mata saya bisa berkedip, saya masih bisa menghirup udara segar. Kalau dihitung-hitung tuh orang-orang biologi itu satu hari satu malam itu berapa kali menghirup udara masuk. Maka para ahli ibadah itu, para abid itu kalau bisa ya Allah begitu menghirup udara itu. Nah, setelah kita mengucapkan alhamdulillah, maka nikmat yang diberikan Allah kepada kita sekalian itu kemudian tidak hanya untuk dirinya sendiri, maka disebar luaskan kepada saudara-saudara kita. Di dalam Al-Quran itu disebutkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka apabila kalian mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka sebarkanlah kepada orang lain. Jangan hanya disebarkan dewi. Ya, di sini kami mengartikan menyebarkan itu ya tidak sekedar memberitahukan saja, tetapi ya sambil berinfak kepada orang-orang atau teman-teman kita yang membutuhkan. Ini wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tetapi hindari untuk hal-hal yang bisa menyombongkan diri, karena menyombongkan diri itu, ini saya hasil usaha saya sendiri itu akan menghapuskan amal-amal atau riya, akan menghapuskan amal-amal kebaikan kita semua. Kemudian yang ketiga, setelah kita mengakui nikmat dari semuanya itu, nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, manusianya bisanya berusaha. Kemudian yang kedua, kita menyebarkan nikmat dari Allah itu kepada orang lain. Dan yang ketiga, ketahuilah bahwa nikmat yang diberikan kepada kita itu dipergunakan untuk hal-hal yang menurut Allah itu diridhoi. Nah, saiki kita masih diberi penglihatan, diberi hati, diberi pendengaran dengan bagus, maka karpe pemberinya atau Allah Subhanahu wa taala, mata itu digunakan untuk sebaik mungkin ngaji ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu bisa ayat-ayat yang berupa qauliyah Al-Quran sing penjenengan ngaji ya. Yang penjenengan ngaji biasa itu satu hurufnya itu 10 kebaikan. Alif lam mim 30 kebaikan. Bahkan kalau di bulan puasa seperti ini adalah lebih kan, bisa dilipatkan menjadi 10 kebaikan, 100 kebaikan. Jadi di bulan puasa ini banyak sekali kesempatan untuk diberi hati untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti di dalam surat Al-An'am itu, kalian itu diberi mata, diberi pendengaran, diberi hati, tetapi tidak untuk kebaikan atau untuk memikirkan
kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan kal an'am balhum adzon. Luwih apik wedhuse, lebih bagus hewannya. Balhum adzon, bahkan lebih sesat. Itulah resiko manusia. Jadi ada 3 itu. Untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sekalian, itu memenuhi 3 kriteria. Yang paling akhir itu adalah manakala kita mendapatkan nikmat itu, ketahuilah bahwa Allah itu menghendaki yang demikian. Diwenehi sarung, ya karepe sing wenehi kan gitu, supaya untuk beribadah di masjid, orang malah di kartu sing nganggo ya, yang akhirnya merugikan semua ya. Itu yang pertama. Kalau orang itu sudah bisa gitu kan, awake dhewe ngerasa gitu, wah sih. Nah, ora iso mensyukuri itu nanti akhirnya yang ngerasa terus kayak kok iso tuku ngene, atine panas kan gitu. Enaknya kurang. Kalau orang itu hanya memperturutkan hawa nafsu, kurang terus. Maka yang baik itu tidak memperturutkan keinginan, tetapi gimana? Memenuhi kebutuhan saja. Itu. Keinginan itu tidak ada habisnya. Saya dulu punya sepeda 1, ya, kepinginnya kalau sepedanya lah toko, kepingin ya. Nah, gitu. Bukan berarti kadang-kadang guyonannya kan gini, apa termasuk bersyukur apa berlebih-lebihan itu misalnya. Ya kamu ibu itu ya bapak-bapak juga. Awalnya kan siji tuh. Awalnya dia itu kan 1 toh. Kelambi coba enten itu. Kadang-kadang kan nganggu papan gitu ya. Nopo mlenak apa itu musim-musim udung itu piro pernah. Udung itu kepalanya kan mesti gitu. Ya tapi ini ya udung ini luwih saka 20. Padahal kepalanya sih kapan coba saya kan. Tapi enggak apa. Jadi indikator yang pertama adalah seperti itu. Kemudian yang kedua, ya, pakai setengah jam ya kan. Yang kedua adalah orang yang pandai bersabar. Ketika orang itu memperoleh ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu atau disebut di dalam Al-Quran itu walanabluwannakum itu kan bisa ujian itu wanablukum bisyarri wal khair fitnah, bisa berupa kejelekan, bisa juga berupa kebaikan. Nah, kejelekan itu jelas, ketok. Kejelekan itu sudah kelihatan. Kalau kebaikan itu biasanya jadi pamer gitu. Kalau kebaikan itu orang diuji dengan kebaikan itu biasanya orang itu kemudian merasa besar kepala, menjadi riya, menjadi pamer. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah itu menyebutkan diantaranya adalah bentuk-bentuk ujian itu. Bentuk-bentuk ujian. Sebenarnya ujian ini wis dikandhaki karo Gusti Allah di dunia ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
sungguh Allah itu akan memberikan sebuah cobaan. Minal khaufi, rasa takut, walju, lapar, sopo sing randuwe rasa khawatir, rasa takut. Asal orang itu normal mesti punya perasaan khawatir. Tapi khawatir itu harus di-manage agar tidak apa itu, tidak liar, kemudian mencari sesembahan yang lain, mencari pertolongan lain. Khawatir anak saya nanti bagaimana, ya. Kemudian khawatir jika nanti begini itu. Nah, Allah memberikan ujian kekhawatiran ini diantaranya adalah supaya manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya karena butuh, wa iya karena setangin. Jangan mencari warisan orang tua yang kedua itu ya, ditiru. Pernah nggak itu tuh? Nah, jam 10 itu, jam 10 ke atas itu di NTB itu kan di sini yang bisa kita ambil hikmah itu, orang itu ingin mencari apa itu, mencari kaya itu, kemudian mencari jalan yang lain, tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal yang memberi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa harus cari kepada? Khawatir ya? Khawatir kalau miskin nanti begini dihina orang dan lain sebagainya, Pak. Kemudian lapar juga begitu, lapar, sekarang banyak kemiskinan dan lain sebagainya. Musibah yang datang sekarang bertubi-tubi. Maka di balik musibah tentu ada hikmah. Dan nanti akan kami sampaikan apa yang harus kita lakukan. Ini nanti yang ketiga. Jadi wa naqsi minal amwali wal anfusi wasam. Dikurangi harta kekayaannya, panennya dikurangi, buah-buahnya panen dikurangi. Kalau saya sedang berkebun sekarang, ini seperti itu, dikurangi oleh Allah Subhanahu. Yang berat adalah jika orang itu dikurangi jiwa-jiwanya, saudaranya diambil, istrinya, suaminya, anaknya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikurangi, itu sangat berat sekali. Tetapi orang itu masih bisa sabar di dalam menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa basyiri sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang tadi mendapatkan sebuah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagi orang yang akan mendapatkan kabar gembira itu, yang apabila mendapatkan sebuah musibah itu dia bisa mengatakan kami adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Longgar neng kuwi sebuah proses, kudu harus, memang harus apa ini, harus belajar, berat. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, itulah yang kedua dari indikator atau ciri orang itu bahagia. Bahagia hatinya, baik bahagia lahir maupun batin. Kemudian yang ketiga, kebahagiaan itu ditandai dengan orang itu jika melakukan sesuatu yang sudah terlanjur dan itu salah, maka cepat-cepat istighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
diantaranya adalah orang itu harus banyak beristighfar. Rasulullah SAW, Rasulullah itu yang sudah jelas dijamin masuk surga, menempati surga, itu saja tidak kurang dari 70 kali dalam sehari semalam untuk beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar ada namanya Sayyidul Istighfar, ada Sayyidul Ayyam, ada Sayyidul Ashhur atau bulan. Sayyidul Istighfar adalah bukan dengan ini sing komplit ya, apal atau tidak ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa ana ala hadika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alai wa aku bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu aku laka bi ni'matika alayya wa abu bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini banyak dibaca kalau malam hari. Kalau Rasulullah SAW itu membacanya setelah sholat malam. Setelah sholat malam. Ya, mungkin monggo, ini bulan puasa, bulan Ramadan. Sayyidul Ayyam Jumat, Bu, ini Jumat. Jumat. Sayyidul Ashhur bulan puasa. Di tahunan itu, mingguan itu, hariannya ya istighfar tadi. Tetapi yang lebih pendek itu adalah istighfar astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mengakui bahwa tidak ada Tuhan yang bisa menghilangkan kesalahan atau memberikan maaf, memberikan pengampunan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya kutip di dalam Al-Quran. Jadi di dalam surat Hud ayat ke-52 itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis samaa alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Jadi ketika itu Hud itu menyeru kepada kaumnya supaya istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian tidak hanya istighfar, kemudian summa tubu ilaihi, dan bertobatlah kepada Allah. Dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yursilis samaa alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Maka Allah akan menurunkan dari langit itu adalah hujan yang sangat deras dan akan menambah kekuatan dari kekuatan kamu. Ini kepada kaumnya. Sedangkan di surat Hud yang berikutnya itu adalah ayat yang ke-90, wastaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud. Dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bertobatlah kepadanya, sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Kemudian yang terakhir di dalam surat Nuh ayat yang ke-10 sampai dengan ayat ke-12, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sama yursilis sama'u 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Ditambah, dan Allah akan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Jadi yang ketiga itu orang yang bisa merasakan syukur nikmat, atau orang yang indikator atau indikasi bahwa orang itu bahagia, itu adalah orang itu sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika orang itu mendapatkan yang mungkin kekurangan, ya. Karena di surat Nuh ini itu jauh dari hujan, lama sekali, atau kemaraunya lama, kemudian belum punya keturunan, ya. Itu disuruh banyak istighfar, dan kekurangan harta atau bahkan miskin itu disuruh memperbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menyebutkan yursilis sama'u midrara. Jadi Allah akan menurunkan hujan itu dari langit yang melimpah ruah, kemudian menjadikan anak-anak itu menjadi banyak, ya, banyak anak, kemudian harta banyak pun juga akan tambah. Nah, saudara-saudara sekalian yang kami hormati, kemudian kembali lagi pada musibah. Istighfar itu adalah diperuntukkan tidak sekarang orang Indonesia, bagi bangsa Indonesia itu harus introspeksi, ya. Introspeksi pada diri kita masing-masing. Nah, ini perlunya, diantaranya perlunya taubatan masalah. Musibah yang bertubi-tubi mulai dari COVID, kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir itu di NTT itu, ya, di NTT itu ada badai dan banjir itu, ya, tsunami dan lain sebagainya. Ini adalah mengingatkan kepada kita sekalian akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak taubat atau istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak terjadi seperti umat-umat yang sebelum kita, umat-umat Nabi dahulu, ya. Kaum Samud itu diberi topan, ya, adabnya topan, ya. Kaum Nabi Lut, ya, Nabi Lut itu kan karena sodomi, ya, karena putri senang putri, laki-laki senang lesbi dan lain sebagainya. Seperti kasus yang terakhir ini, ya, kasus yang terakhir ini penista terhadap agama itu di Indonesia itu yang sekarang di Jerman, orangnya di Jerman sedang dicari itu. Katanya kalau negara ingin maju maka bebaskanlah lesbi, dan Islam itu kan menghambat lesbi dan lain sebagainya. Itu karena di Al-Quran itu sudah disebutkan kalau itu dilakukan kaumnya Nabi Lut, termasuk diantaranya ada dilanjutkan dia ditenggelamkan dengan tsunami, ya. Nah, oleh karena itu pentingnya kita semuanya introspeksi pada diri kita masing-masing. Kalau sudah dimulai dari diri kita masing-masing, ya, kesalahan, kemudian istighfar kepada Allah, sehingga hati kita itu selalu bersih, bagus, sehingga nanti satu saat kita ditimbali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah seperti halnya pada surat Al-Fajr itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi
wadkhuli jannati. Hamba-hambaku, nafsu-nafsu yang mutmainnah, tenang tapi karena lesannya selalu berzikir, ya, lesannya selalu berzikir, hatinya kolban syakir, hatinya selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam doa itu maka dipanggil oleh Allah, ya jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepadaku, pada Tuhanku, dengan istilahnya adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, jadilah satu dengan hamba-hambaku yang soleh tentunya. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu pada surga. Kemudian tiga hal indikasi atau indikator atau ciri orang yang bahagia itu manakala ada tiga hal tersebut. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada siang hari ini terhadap keluarga besar SMP Muhammadiyah Salatiga ada manfaatnya, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kekurangannya itu hanya dari kekurangan kami pribadi, karena nak dosa cukup pengetahuan kami. Oleh karena itu kami mohon yang sebesar-besarnya agar kata nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.